Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Buyut Injal Mayung dengan NIM 2020101103114440. Di sini saya akan membahas tentang rahasia dagang untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Ibu Iva Habiza. Nah, apa itu rahasia dagang? Jadi dapat kita lihat dari gambar di atas bahwa warung A sangat ramai dan warung B sangat sepi pembeli. Dari kedua warung tersebut menjual sesuatu yang sama, yaitu bakso. Tetapi warung A lebih laris dan warung B tidak. Nah, ini kenapa? Kalau kita melihat, pasti ada sesuatu yang berbeda dari kedua warung tersebut. Dan sesuatu yang berbeda pasti dirahasiakan. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang harus dijaga nilainya, seperti sama saja kita menjaga konsumen. Nah, rahasia inilah yang disebut dengan rahasia dagang. Sebagaimana kita lihat definisinya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, jadi terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Oke, yang selanjutnya yang saya bahas yaitu ruang lingkup. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2, objek ruang lingkup rahasia dagang meliputi yaitu yang pertama metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang pertama yaitu metode produksi. Metode produksi adalah cara teratur yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu yang kedua yaitu metode pengolahan, yaitu cara teratur yang digunakan untuk mengusahakan sesuatu, barang, dan sebagainya supaya menjadi lebih sempurna. Lalu yang ketiga yaitu metode penjualan, yaitu cara teratur yang berhubungan dengan pemasaran produksi. Yang keempat yaitu informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh umum. Kapan disebut rahasia dagang? Jadi berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan, selama pemilik rahasia dagang melakukan upaya untuk merahasiakan dari informasi. Maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yakni misalnya yaitu melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, kita ambil contoh misalnya dari warung yang di atas tadi, yaitu warung bakso yang memiliki rahasia terhadap bumbu pembuatan bakso. Selama pemilik warung bakso memiliki upaya untuk menjaga kerahasiaan atau tidak membocorkan bumbu rahasia terhadap umum, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Lalu, pemilik bakso juga bisa mengalihkan haknya melalui cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, mewariskan bumbu rahasia pembuatan bakso kepada anaknya ataupun kepada saudaranya. Lalu, yang selanjutnya yang saya bahas yaitu hak pemilik rahasia dagang.
Jadi pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk yang pertama yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Lalu yang kedua yaitu memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kecuali ada izin yang diberikan oleh pihak rahasia dagang pada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak. Jadi untuk dinikmati manfaat ekonominya dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Nah, apakah hak kepemilikan rahasia dagang wajib didaftarkan? Jadi untuk memperoleh perlindungan hak rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai ekonomi, dan dijaga rahasianya. Jadi, hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melakukan pendaftaran. Lalu selanjutnya kita bahas yaitu bagaimana dengan pengalihan hak atas rahasia dagang, yaitu terdapat pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayarkan biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, yang dicatatkan adalah hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Jika pengalihan hak tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Lalu bagaimana dengan lisensi? Jadi, lisensi wajib didaftarkan. Terdapat pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, yang dicatatkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Lalu bagaimana jika ada pelanggaran? Demikian pula halnya jika seseorang karyawan misalnya mengungkapkan rahasia dagang perusahaan padahal ia terkait aturan internal untuk tidak mengungkapkan. Maka karyawan tersebut dianggap melakukan pelanggaran rahasia dagang berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi yaitu pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau juga tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah kalimat dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Ibu Iva Hawizah yang sudah menonton video ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.